A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa 'allimna al-hikmata wa ta'wilal Qur'an. Allahumma barik fina wansur minna waj'alna min ibadikas sholihin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kemudian setelah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang sunnah, ya, definisi sunnah baik secara lugawi, secara syara, dan secara adat. Maka kemudian di sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau menjelaskan tentang masalah bid'ah. Nah, beliau mengutip perkataan Syekh Jaruk di dalam kitab Uddatil Murid. Wal bid'atu kama qala Syekh Jaruk fi Uddatil Murid. Dan bid'ah kama qala Syekh Jaruk sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Jaruk di dalam kitab Uddatil Murid. Syar'an, menurut syara, ihdasu amrin fid dini. Nah, jadi bid'ah itu secara lugawi sesuatu yang baru, ya, perkara yang baru. Nah, ini sudah paham dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diciptakan baru apapun itu, ya pasti bid'ah. Ini mutlak. Jadi dalam konteks hadis kullu muhdatsatin bid'ah itu mutlak, tanpa ada pengecualian. Setiap yang diada-adakan, setiap yang diciptakan baru yang belum ada pada dulunya, ya, itu namanya bid'ah. Ya contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala membuat samawati wal ardi, itu kan awalnya tidak ada samawat wal ardi. Kemudian Allah ciptakan samawati wal ardi, maka itu bid'ah. Maka dalam Al-Quran ada badi'us samawati wal ardi. Maknanya Allah menciptakan samawat, langit dan bumi itu min ghairi misal, tanpa ada. Nah, ini diartikan bid'ah. Intinya setiap perkara yang baru lah, setiap perkara yang diciptakan baru, apapun itu, maka dia bid'ah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, kullu muhdatsatin bid'ah. Lantas, menurut syariat, apa yang dimaksud dengan bid'ah itu? Nah, di sini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beliau mengutip perkataan Syekh Jaruk. Yang dimaksud dengan bid'ah secara syariat itu ihdasu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah secara syariat itu menciptakan hal yang baru, inovatif gitu. Menciptakan hal-hal yang baru fid dini di dalam agama. Ya. Yusbiu ayyakuna minhu, yang menyerupai perkara baru ini, ya, yang menyerupai dengan agama. Tetapi walaysa minhu, perkara yang baru ini bukan bagian daripada agama. Paham sampai situ?
Bid'ah itu menurut syariat adalah menciptakan perkara yang baru di dalam agama. Yang menyerupai, mirip begitulah, yang menyerupai agama. Tetapi walaysa minhu. Nah, di sini ada catatannya. Walaysa minhu, tetapi perkara tersebut yang diciptakan baru, ya, yang ihdatsu amrin itu bukan dari agama. Nah, sawaun kana bisurati au bil haqiqati. Nah, kata Syajaruk, sawaun kana bisurah, baik itu ihdatsu amrin tadi, ya, menciptakan perkara-perkara yang baru itu dalam bentuk, ya, dalam bentuk atau dalam hakikat. Nah, mana ini? Karena berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa ruddun. Nah, man ahdasa, siapa saja yang menciptakan baru, maksudnya yang mengada-ngada, fi amrina, di dalam syariat kami, boleh diartikan di dalam perkara kami atau di dalam agama kami, hada ini malaysa minhu bahwa raddun, yang tidak ada perkara tersebut bagian daripada agama, maka perkara tersebut tertolak. Nah, jadi setiap perkara yang tidak ada landasannya, awas, setiap perkara yang baru yang tidak ada landasan syariatnya tuh, atau bertentangan dengan syariat, maka perkara tersebut tertolak. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, wa kullu muhdasatin bid'ah. Nah, ini kata Rasulullah, setiap muhdasah, perkara yang baru, bid'atun, itu bid'ah. Nah. Lalu apakah benar bahwa setiap yang baru itu bid'ah? Maka kita perlu mengkaji hal ini, ya. Pertama, kita sudah mengaji dulu bahwa tentang masalah sunnah. Apa itu pengertian sunnah? Bimana torikoh walau ghairu mardiyah. Jadi yang namanya sunnah secara bahasa adalah cara atau metode, walaupun metode itu tidak diridhoi. Artinya tidak ada legitimasi dari agama, dari syariat. Sementara, ya, sunnah dalam pandangan syariat itu kan sesuatu metode atau cara, ya, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, ya, yang ada landasan ini, ada landasan syariat, atau selain daripada Rasulullah SAW, seperti dari khalifah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, lantas bagaimana kalau ada tata cara, gitu, ada tata cara atau metode yang baru, ya, metode yang baru yang dilakukan oleh kita, ya. Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah jelas sunnah. Kalau yang dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat, itu namanya sunnah. Nah, sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusok min ujurhim syai'a. Kata Rasulullah, man sanna, siapa saja yang mengada-ngadakan. Sanna itu siapa saja yang mengada-ngadakan atau cara yang baik dalam Islam, tetapi dengan cara yang baik dalam Islam. Sunnatan hasanatan itu cara yang baik menurut agama Islam. Falahu ajruha, maka baginya pahala mendapatkan pahala orang yang turut mengerjakannya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang turut
mengerjakannya min gori ayang kuso, tanpa adanya dikurangi min ujurihim, dari pahala-pahala mereka sesuatu pun. Kemudian waman sanna fil islami sunnatan sayyatan fa alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'a. Kata Rasulullah SAW, lanjutan itu hadis, waman sanna fil islami. Nah, dan siapa saja yang mengada-ngadakan suatu cara yang jelek di dalam Islam, cara yang buruk di dalam Islam, fa'alihi wijruha, maka tetap baginya apa? Dosa. Dosa apa? Dosa pekerjaan yang jelek, yang baru yang jelek. Kemudian wa wijru man amila biha, jika perbuatan barunya yang jelek itu diikuti oleh orang gitu, maka itu pun sama akan diberikan apa? Dosa. Wa wijru man amila biha min ghairi ayyang kusok min auzarihim syai'a. Jadi, dan dosa-dosa orang yang ikut mengerjakan dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, apakah yang dimaksud dengan segala bid'ah itu sesat? Segala kesesatan itu masuk neraka? Karena lanjutan hadis ini kan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini mutlak ini mah. Setiap yang diperbaharui, maksudnya setiap perkara yang diadakan atau sesuatu yang tidak ada pada dulunya, kemudian diadakan namanya. Itu bid'ah. Lantas terusannya itu hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka. Nah, ini perlu dikaji sama kita. Kita pahami menurut konteks ilmu balaghah. Setiap isim itu kata benda. Jadi kullu bid'atin, kalimat bid'ah itu isim. Isim itu kata benda. Nah, benda pasti mempunyai sifat. Karena kita tidak akan bisa mengerti bagaimana benda tidak memiliki sifat. Air memiliki sifat, api memiliki sifat. Pokoknya setiap benda sudah pasti memiliki sifat. Sifat itu secara umum terbagi kepada dua. Ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Nah, kan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Itu sifat namanya. Nah, sifat itu namanya ya. Jadi setiap kata benda memiliki apa? Memiliki sifat. Kalau misalnya dikatakan si A, mustahil nih si A itu tidak ada sifatnya. Si B, mustahil tidak ada sifatnya. Si A memiliki sifat, si B memiliki sifat. Dan terus begitu. Selanjutnya. Itu namanya isim ya. Jadi lapan kullu bid'atin, bid'ah itu, awas perhatikan nih ngajinya. Jadi bid'ah itu kata benda. Kata benda itu isim sifat namanya apa? Namanya memiliki sifat. Nah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita kembali kepada hadis. Bid'ah itu kata benda, tentu mempunyai sifat. Tidak mungkin tidak mempunyai sifat. Mungkin saja sifatnya baik dan mungkin sifatnya buruk. Jadi kalau demikian ada sifat yang dibuang. Nah, kalau ada kullu bid'atin hasanah dhalalah, kan ini nggak mungkin begitu. Ya. Setiap bid'ah yang baik dhalalah misalnya. Itu tidak mungkin, nggak terima akal kita. Kalau kullu bid'atin sayyah dhalalah, baru terima kita. Karena yang namanya baru kan tadi ada dua, dia memiliki sifat baik ataupun memiliki sifat buruk. Jadi kalau yang sifat baik berarti takdirnya kullu bid'atin hasanah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ini nggak terima akal kita.
Bagaimana mungkin sesuatu bid'ah yang baik menjadi sesat? Ya. Bagaimana akal kita bisa menerima bid'ah, suatu perkara yang baik itu yang ada landasan syariatnya, paham tidak? Yang ada landasan syariatnya, gitu toh. Sesuatunya itu. Ya. Kemudian dikatakan dolah itu tidak mungkin. Ya. Kullu bid'atin hasanah dolalah. Contoh misalnya begini. Zaman sekarang kan sering terjadi bid'ah-bid'ahkan. Seperti tahlilan lah. Atau yasinan. Atau berjanjian. Atau marhabaan. Masa iya sih orang yang tahlil membaca la ilaha illallah itu langsung dikatakan dolalah? Betul memang Rasulullah SAW ya, tidak pernah mengadakan tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama. Jadi kalau banyak masyarakat Nahdlatul Ulama, misalnya ada orang yang wafat, ya di NU itu kan begitu. Nah setelah disolatkan jenazah itu biasanya diadakan tahlilan sampai 7 harinya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari sampai 7 hari. Setelah 7 hari terus bahkan ada yang tiap Jumatan. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali tiap malam Jumat, namanya jamaatan. Datang 40 hari diadakan, apa itu namanya? Peringatan 40 hari. 100 hari diperingati lagi sambil tahlilan, sambil baca dzikir, baca yasin dan lain sebagainya. Namanya peringatan apa? 100 hari kematian. Terus sampai 1 tahun. Dapat 1 tahun adanya haul. Setiap tahun diulang lagi haul itu. Ini tidak bisa lantas dikatakan bahwa kegiatan itu atau tahlilan itu langsung dikatakan dolalah. Gak bisa. Karena harus dikaji. Ya, harus dikaji apanya? Yang dibacanya. Masa iya baca surah Yasin jadi bid'ah? Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan suruh membacakan surah Yasin kepada orang-orang yang mati? Bukankah ada landasan ketika kita dzikir la ilaha illallah? La ilaha illallah itu kalimatut thayyibah. Kalimat yang disuruh diperbanyak oleh kita dibaca. Kita baca la ilaha illallah. Kita baca sholawat. Kita baca tasbih. Nah kemudian diisolkan kepada mayit. Nah ini acara yang seperti demikian itu tradisi yang baru. Bukan berarti bahwa tradisi yang baru tidak ada pada zaman Rasulullah lantas dikatakan hukumnya haram. Tidak seperti demikian. Kenapa? Karena membaca surah Yasin adalah landasan. Membaca tahlil, membaca la ilaha illallah ada landasan. Membaca sholawat adalah landasan. Kemudian bersedekah untuk mayit pun itu pun ada landasannya. Didoakan misalnya si jenazah, ini pun ada landasannya. Yang dipertentangkan oleh ulama bukan itunya sebenarnya mah. Masalah sampai dan tidak sampainya. Nah di sini juga harus dipahami bahwa ulama ada yang mengatakan tidak sampai karena tidak diisolkan. Paham ya? Tidak pakai doa Allah maj'al wa ausil wa ballig sawaba ma qara'nahu atau ma qara'tuhu min surat Yasin wa ghairiha. Tetapi ada ulama yang mengatakan kalau sudah ada niatan begitu. Kalau sudah ada niatan, ya, baik dia diisolkan maupun tidak, wong niat kan yang dihitung. Kita kumpul nih di orang yang meninggal di rumahnya untuk acara apa? Tahlilan. Kita kumpul bersama di sana kan untuk mendoakan si mayit niatannya. Dan Allah Maha mengetahui niatan itu. Nah, dalam satu pendapat ulama,
Kalau dengan niatan seperti itu, mau diisolkan ataupun tidak, nyambung kepada si mayit. Hanya saja, ada ulama yang mengatakan kalau tidak diisolkan, maksudnya mah, kalau tidak diisolkan, itu tidak nyambung kepada mayit. Itu sesuatu yang perkara-perkara yang baru ya. Jadi tidak lantas dikatakan bahwa perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sesat. Tidak demikian. Ya kecuali ini kan mirip tadi kan, mirip agama. Tetapi kalau tadi dipahami dari hadis itu kan, bagaimana definisinya? Kata Syekh Juruk, syar'an ihdasu amrin fiddin yusbi ayyakuna minhu wa laysa minhu. Maksudnya tidak ada dasar. Ya. Tidak ada dasar sama sekali. Jadi perkara menciptakan perkara yang barunya di dalam agama yang menyerupai agama ini yang dikatakan oleh Syekh Juruk wa laysa minhu, dan dia bukan bagian apa? Agama. Maksudnya mah tidak ada sama sekali. Bentuk maupun secara hakikatnya. Nah, ini namanya bid'ah. Gitu. Terus apa lagi? Baca berjanji. Masa iya sih baca berjanji bid'ah? Ya, mengupas tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca manakib. Ya, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibacakan berjanji karena sahabat tahu itu tentang Rasulullah. Sekarang umat bagaimana akan tahunya dengan Rasulullah tanpa kita bacakan berjanji? Berjanji sepenuhnya sebenarnya adalah mengupas tentang sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Hanya bentuknya saja dinadomkan. Gitu. Tidak seperti itu. Nah, kecuali ada bid'ah, sesuatu yang baru itu syai'ah. Kullu bid'atin syai'ah. Jadi setiap bid'ah yang syai'ah itu pasti dolalah. Maksudnya bagaimana setiap bid'ah yang syai'ah? Bid'ah syai'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada landasan dari syariat atau bertentangan dengan syariat. Jadi dalam agama jangan berpikir cuma dua saja, ada perintah dan ada larangan. Kan begitu? Makanya kalau berpikir cuma ada perintah dan ada larangan, mana perintahnya? Dikit-dikit nanya. Mana perintah tahlilan? Mana dalil maulid? Mana dalil Isra wal Mi'raj? Kan kita kalau balik tanya sama mereka, mana dalil yang mengharamkannya? Adakah dalil Al-Quran dan hadis yang mengharamkan maulid Nabi SAW? Memperingati maulid Nabi SAW? Adakah dalil Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkan tahlilan untuk mayit? Nah, jadi ada sesuatu di dalam agama ini yang dibiarkan oleh Allah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah al-khair. Ini khair ini bukan bahasa kita, tetapi bahasa Al-Quran. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah perkara yang baik. La'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia. Atau supaya kamu mendapatkan kebahagiaan. Nah, kata waf'alul khaira ini dalil yang umum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman mengerjakan amalan-amalan yang baik yang tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Maka ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada perintah secara langsungnya. Ya, walaupun apa? Tidak ada perintah secara langsung. Contohnya bikin pondok pesantren. Apakah Rasulullah SAW membuat pondok pesantren? Kan tidak. Masa iya sih yang bikin pondok pesantren semuanya pinar? Zaman Rasulullah pondok pesantren tidak ada. Tidak ada. Kemudian zaman sekarang ada pondok pesantren. Berarti
pondok pesantren, sekolah juga itu adalah merupakan suatu kebid'ahan. Oh, jangan yasinan setiap malam Jumat. Kan antum juga suka daurah yang ditentukan harinya, pakai jadwal. Apakah Rasulullah pernah menjadwalkan seperti itu? Lantas kenapa ketika orang-orang Nahdlatul Ulama, ketika orang-orang Nahdiyin melakukan misalnya baca yasinan setiap malam Jumat rutinan seperti itu, dikatakan kegiatan-kegiatan mingguan yang positif, dikatakan bid'ah. Sementara mereka mengadakan daurah pengajian rutinan yang padahal pada zaman Rasulullah SAW tidak seperti itu juga, ada pakai jadwal-jadwal. Ya, malam ini atau tanggal sekian, kan nggak seperti itu. Itu juga sesuatu yang bid'ah. Apalagi contohnya seperti azan 2 kali dalam Jumat. Zaman Rasulullah SAW tidak ada itu azan 2 kali. Kemudian ada 2 kali azan itu pada zaman sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Itu perkara yang bid'ah. Kita lanjut. Waqad bayyana al-ulama rahimallahu taala annal ma'na bil hadisainil madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi. Nah ini. Bagaimana kata Syekh, waqad bayyana ulama, dan ulama telah menjelaskan bahwasanya esensi atau makna fil hadisainil madhkuraini di dalam kedua hadis yang telah disebut itu raji'un li taghyiril hukmi. Jadi kembali kepada perubahan hukum. Paham je? Hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa ruddun, dan hadis kata para alimil ulama rahimallah annal ma'na fil hadisainil madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi. Bahwasanya esensi atau makna di dalam 2 hadis yang telah disebut keduanya itu di atas itu kembali kepada apa? Perubahan hukum bi'atiqadin ma laysa biqurbatin qurbah. Dengan itikad, dengan keyakinan sesuatu perkara yang tidak ada, itu apa? Ibadah menjadi ibadah. La mutlaqal ihdas. Jadi tidak melihat apa kemutlakan atau la mutlaqal ihdas, tidak melihat apa pembaharuan yang sifatnya umum. Ya, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu. La mutlaqal ihdas, tidak melihat pembaharuan atau perkara yang diciptakan baru yang sifatnya umum. Tetap saja harus kembali ke mana? Litaghyiril hukmi. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al hukmu yaduru ma'al illati wujudan aw adaman. Ini kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa hukum itu berputar, ya, karena adanya elat. Adanya elat atau tidak adanya elat. Jadi harus ada elatnya. Kalau tidak ada elatnya, ya kembali kepada sesuatu yang asalnya. Al aslu fil asya ibahah. Hukum itu berputar. Ya, berputar kepada elatnya, wujudan adaman. Baik adanya ataupun tidak adanya, ini kembali kepada elatnya. Apalagi kata kaidah usul fikih, taghyirul ahkam itu bitaghyiril azminah wal amkinah. Perubahan hukum itu ya tergantung dengan perubahannya zaman dan tempat. Contoh supaya dimengerti nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah mendirikan khilafah. Ulang lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendirikan khilafah. Apakah Rasulullah mendirikan khilafah? Tidak. Semua berpusat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah membuat negara. Rasulullah SAW tidak pernah membuat khilafah. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat mendirikan khilafah. Maka disebutlah itu pada zaman khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar yang pertama menjadi
khalifahnya. Kemudian Sayyidina Umar yang kedua, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Setelah khilafah ya selesai, maka timbul muluk atau sultan. Zaman kerajaan-kerajaan. Ya. Jadi setelah khilafah tidak ada, runtuh, maka timbullah apa? Muluk. Mulkiyah, zaman kerajaan-kerajaan. Zaman kesultanan-kesultanan. Nah setelah runtuh tuh khilafah, kan baru muncul seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, ya, Kesultanan Ternate dan lain sebagainya. Dan juga negara-negara yang lain yang dipimpin oleh raja. Apa itu bukan bid'ah? Bid'ah. Karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Setelah tidak ada zaman sultanah. Terus zaman sekarang apa ini? Bukan era global, era nasionalis. Kan gitu. Apa nih? Bangsa. Nasionalis. Setelah tidak ada muluk, ya tidak ada nih. Jadi Rasulullah tidak membuat apa? Khilafah. Kemudian sahabat membuat khilafah. Ingatkan tuh. Ya. Zaman Rasulullah tidak membuat khilafah. Sahabat membuat khilafah. Khilafah runtuh diganti oleh kerajaan-kerajaan. Sultanah, kerajaan-kerajaan. Muluk, khilafah, kesultanan, itu bid'ah. Yang berikut ini nasional nih. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ada negara, ya berikut Saudi bid'ah tuh. Jadi kalau mereka ngomong-ngomong bid'ah, ya negara mereka juga bid'ah tuh. Lantas apakah langsung dikatakan pinar ini semua? Gak ada yang ke surga dong? Ya iya. Orang yang mengatakan sekarang juga mengatakan selantiasa membidah-bidahkan orang langsung seperti itu. Toh faktanya dia apa ada di dalam negeri bid'ah? Hidup dalam negeri bid'ah. Jadi otaknya dikemanakan. Berarti kalau dengan demikian NKRI ini bid'ah. Saudi Arabia juga bid'ah tuh. Sama bukan NKRI saja. Brunei Darussalam juga masih bentuk kesultanan. Bid'ah itu. Karena Rasulullah tidak pernah seperti itu. Malaysia juga bid'ah. Pokoknya sekarang ini semua inilah negara-negara itu juga bentuk bid'ah. Lantas apa ini dikatakan semua sesat? Kan tergantung kembali kepada apanya? Sistemnya. Sesuai apa tidak dengan syariat? Ya, di Indonesia ini sangat sesuai sekali. Bahkan toleransi sangat sekali di Indonesia. Gak ada negara yang setoleransi di Indonesia. Indonesia itu negara yang begitu luas. Bersuku-suku. Bahasanya satu Pulau Jawa aja udah macam-macam bahasanya. Belum lagi Sumatera. Ya, belum lagi Kalimantan. 600 lebih nih di Indonesia ini suku. Bahasa bermacam-macam. Bahasa Jawa aja sudah beda. Sunda saja udah beda. Ya Sunda di Serang dengan Sunda di Cianjur beda tuh. Bahasa Jawa Kesemen, bahasa Jawa Serang dengan bahasa Jawa Tengah beda. Ya. Tetapi Indonesia kita lihat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Di Indonesia dikumpitkan semua. Ya, dilayani oleh pemerintah. Nah, tapi pada hari ini ada yang membid'ahkan karena bid'ah katanya mau dikembalikan lagi kepada bid'ah lagi, mau bentuk khilafah. Misalnya kalau itu dikatakan kata mereka misalnya menolak tentang yang dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Umar kan? Ya begitu kan? Mereka kan yang membidah-bidahkan kan menolak yang tarawih 23 rakaat pun. Betul nggak? Yang sholat tarawih 23 rakaat dengan witir itu pun dikatakan bid'ah dan mereka menolak itu. Menolak.
Lantas orang yang menggembor-gemborkan seperti itu mau bikin khilafah di Indonesia. Berarti apa? Dari bid'ah ke bid'ah. Nah iyalah. Dari bid'ah ke bid'ah tuh. Oh ini ada pada zaman sahabatnya. Lantas kenapa tarawih sama Anda ditolak? Yang 23 rakaat. Paham ya? Lantas kenapa yang adzan 2 kali dalam sholat Jumat Anda tolak? Bukankah itu bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Lantas antum pada hari ini menggembor-gemborkan khilafah. Itu namanya bid'ah menuju bid'ah. Bagaimana bid'ah ke sunnah? Aneh, wong gendeng gitu namanya. Lah iya. Yang ini dia terima diambil karena pengen mendirikan negara kan secara khilafah. Giliran yang sholat taraweh 23 rakaat mereka tidak terima. Tuh. Yang ada landasannya. Yang adzan 2 kali Jumatan itu, yang adzan 2 kali mereka tolak. Kalau orang Nahdien mah toleransi kan. Gak masalah. Antum mau sholat taraweh dengan witir 11 rakaat terserah. Kami tidak mengatakan bahwa itu bid'ah dan tidak mengatakan antum sesat, tidak. Ini kepada orang-orang yang membid'ahkan amaliyanu. Karena kita tidak mengatakan bahwa yang 11 rakaat dengan witir sesat, tidak. Monggo. Terserah keyakinanmu. Yang kami persoalkan adalah orang yang gak tarawih. Gitu kan? Ini mah yang kunut. Nah, mereka tolak. Apa ini kunut dalam salat subuh? Bid'ah. Loh. Ada landasannya. Kunut dengan tidak kunut dalam salat subuh terus apa? Dipertentangkan. Kapan mau majunya umat Islam? Kapan moderatnya? Yang harus dipermasalahkan sebenarnya orang yang tidak pernah salat subuh, begitu dong. Kedua-duanya benar. Mau sholat subuh pakai kunut benar berdasarkan keyakinannya ala madhab Imam Syafi'i. Dan orang yang sholat subuh tanpa doa kunut pun benar berdasarkan keyakinannya. Karena madhabnya berbeda. Semuanya memiliki landasan. Mulai paham? Nah, jadi jangan sembarangan mengatakan demikian langsung kepada orang kuburiyun. Ya, ahli kuburan, tukang jarah kubur dikatakan kuburiyun, musyrikun, terlalu jauh antum. Menuduh orang yang jarah langsung musyrik kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan pun Anda bisa musyrik kepada Allah. Jarang orang yang beretekad. Oh, saya hasil maksud dikabulkan oleh wali itu. Enggak. Orang paling ngomongnya berkat wali itu. Berkah karamatnya wali. Kan ngomongnya berkahnya itu. Yang diberikan oleh Allah keberkahannya. Yang karamatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Karomahnya. Tapi kita tidak sedikit mendengar dari orang ketika habis makan. Wah, alhamdulillah, aku kenyang setelah makan. Berarti meyakini bahwa yang mengenyangkan apa? Makanan. Allahnya kemana? Terlalu jauh atuh mencontohkan kepada apa? Mencontohkan kepada orang jarah kubur, dianggap musyrik. Oh, itu kan berdiri tahiyat pakai salamullah ya sadat minar rahmani yagsyakum, berlebihan kata mereka, dan ini dianggap ibadah sama mereka. Oh, berarti tidak paham apa itu makna ibadah. Ibadah itu goyatul khudu'i wal khusyu'i. Puncaknya ketawaduan, puncaknya kekhusyuan. Itu ibadah namanya. Apakah orang yang jarah kubur dianggap sama mereka menyembah kuburan itu sudah pada puncaknya kekhusyuan dan puncaknya ketawaduan? Lantas kita juga bertanya, apakah antum ketika beribadah sudah begitu? Sudah sampai kepada puncaknya ketawaduan kepada Allah dan puncaknya kekhusyuan? Jika dalam ibadah antum
tidak sampai kepada puncak kekhusyuan dan puncak kekhuduan, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa? Mikir ya. Mikir. Ada orang menghormati dianggap menyembah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga pernah memerintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Sujudnya Nabi Adam tidak goyatil khudu'i wal khusyu'i, sebatas menghormati saja kepada Adam, dan ini tidak membuat musyrik malaikat. Kalau Anda mengatakan bahwa sujudnya malaikat itu goyatil khudu'i wal khusyu'i, berarti malaikat ini telah musyrik. Malaikat sujud kepada Adam, tetapi bukan sujud seperti goyatil khudu' wal khusyuk, tidak. Hanya sebatas menghormati saja. Apa itu? Seperti membungkukkan diri seperti itu. Itu tidak goyatil khusyuk wal khudu'. Nah, sama juga ketika ada orang yang masuk makam Rasulullah SAW. Apakah sama Anda atau sama antum dituduh bahwa orang yang menghormat Rasulullah itu sedang menyembah Rasulullah? Apakah orang yang ketika masuk ziarah kubur kepada aulianya Allah, menghormati misalnya kepada wali itu, apakah sama antum dituduh bahwa sedang menyembah kuburan? Tidak sama sekali. Jadi kalau mencontohkan kemusyrikan jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh, contohkan sajalah kepada obat. Contohkan kepada apa? Makanan. Bukankah Allah itu wahdaniyah? Wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Kalau tauhidnya ngaji wahdaniyah itu. Jadi orang yang memiliki keyakinan misalnya dia kenyang karena makanan, ya, dia sembuh karena apa? Karena obat. Orang bodoh berbeda dengan orang pinter. Ya, orang bodoh berbeda dengan orang pinter, dengan orang yang berilmu. Kalau orang bodoh mengatakan seperti itu, "Oh, kenyang perut gua habis makan." Mutlak ini mah tanda ada itikad di bawah Allah yang mengenyangkan. Paham ya? Kalau keluarnya dari orang bodoh, kan perkataan ini keluarnya dari siapa? Dari orang bodoh. Oh, saya sembuh. Alhamdulillah saya sembuh. Misalnya dari penyakit habis makan obat itu. Ya, dia ngomong alhamdulillah. Tapi dia ada keyakinan misalnya sembuh dengan obat itu. Nah, ini kalau dimutlakan di dalam hatinya dan ucapan seperti itu, ya, maka orang bodoh itu juga sama. Akan terpeleset kepada apa? Kemusyrikan. Jangan terlalu jauh lah mencontohkan kepada kuburan-kuburan kayak seperti itu. Nah, kenapa kita bahas? Ya, sebenarnya masalah ini sudah selesai. Dari dulu itu sudah ada masalah-masalah begini. Kalau tidak ada zaman dulu, ngapain zaman Hadratus Syekh mengarang kitab ini? Pada zaman Syekh Jaruk sudah dikomentar masalah apa? Bid'ah. Ini bukan masalah baru sebenarnya mah. Masalah yang sudah jadul. Yang sudah selesai. Ya, oleh para alim ulama dijelaskan di dalam kitabnya. Kemudian diangkat kembali. Dipermasalahkan kembali. Ya, sebelum Syekh Jaruk mengatakan Imam Syafi'i telah membagi bid'ah kepada dua. Berapa ratus tahun tuh? Hah? Imam Syafi'i membagi kedua bid'ah itu sudah menjadi dua bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tadi karena Imam Syafi'i memahami bahwa kalimat bid'atun itu kata benda, dan benda itu memiliki dua sifat. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau bid'ahnya yang hasanah, atau kesananya juga hasanah, gak mungkin dolalah. Kalau bid'ahnya sayyi'ah, maka ini tidak mungkin menjadi hasanah, akan dolalah. Oh, kata mereka Rasulullah tidak pernah membagi. Oke, kalau begitu cuma antum doang
yang cuma membagi bid'ah. Imam Syafi'i mah nggak boleh bagi bid'ah begitu. Ya begitu kan? Berarti cuma ulama antum saja yang boleh membagi bid'ah itu kepada dua bagian. Satu bid'ah agama dan kedua bid'ah dunia. Dalam konteks hadis itu apakah Rasulullah SAW membagi bid'ah dini, ada bid'ah duniawi? Enggak. Rasulullah SAW cuma berkata, kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah dalam hadis itu mengatakan, kullu bid'atin dunyawiyyin. Enggak. Kullu bid'atin diniyin. Enggak. Rasulullah tidak pernah membagi bid'ah itu secara bid'ah agama maupun bid'ah dunia. Jadi cuma mereka saja yang boleh membagi. Bid'ah itu dua. Pertama, bid'ah agama. Yang kedua adalah bid'ah dunia. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh bagi-bagi, nggak boleh. Dilarang. Nah, kalau sudah seperti itu akan radikal. Paham tidak? Akan radikal. Ya radikal itu kan tidak menerima dengan pendapatnya orang lain. Seolah-olah bahwa pendapat dia saja yang benar, orang lain nggak boleh ngomong begitu. Aku doang yang benar nih. Yang ngebagi bid'ah itu dua, bid'ah dunia dan bid'ah agama. Dari mana itu? Antum bisa mengatakan bahwa itu pendapat antum benar. Kalau kita mau berbicara tentang kemutlakan, Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Dalam hadis itu cuma kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada mana hadisnya kullu bid'atin dunyawiyyin hasanatun. Setiap bid'ah yang bangsa dunia, kal motor wal mobil, kan seperti itu. Itu bid'ah dunia namanya. Ka'alatil mukabbiri saud, misalnya seperti speaker, itu tidak bid'ah. Makanya di Mekah pun pakai speaker. Ya kan, kenapa mereka pakai speaker? Karena mereka memasukkan kepada apa itu? Perkara duniawi. Padahal kan Rasulullah SAW itu tidak pernah membagi seperti itu. Lantas ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ini ditolak. Dari mana salahnya? Kan tadi sudah dikatakan Imam Syafi'i juga tidak sembarangan. Kata bid'ah itu isim. Dan isim ini adalah kata benda. Dan benda ini mustahil tidak memiliki sifat. Sifatnya ya ada dua. Baik atau buruk. Ya kalau yang baik, ya baik sana. Ya contoh tahlilan. Dari mana buruknya? Ya. Kalau tahlilannya bukan la ilaha illallah, bukan yang dibaca la ilaha illallah, nggak baik tuh. Ya. Kalau yasinannya apa tahlilannya, nggak baca yasin, nggak baca qul huwallahu ahad, ya, nggak baca Al-Quran, nggak baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, tidak baca dzikir seperti itu, diganti misalnya dengan lagu-lagu atau apa, lagi tahlil, baru itu geblek namanya, nggak benar. Harus dikaji seperti itu. Ya seperti Maulid Nabi SAW. Ya. Memang acara yang seperti dirayakan oleh kita, diadakan seperti kita, itu tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Kan kita pakai acara Maulid Nabi SAW. Dibuka oleh pembawa acara. Ya, kata pembawa acara setelah beres, salam dan lain sebagainya, pendahuluan, marilah kita sama-sama acara ini buka dengan baca Ummul Quran atau Bismillah. Baca bahasa apa namanya? Baca Bismillah, dolalah. Gak terima otak kita. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilarangkah? Tidak. Setelah itu sambutan ketua panitia. Awas tuh, jangan pakai sambutan ketua panitia, bid'ah tuh. Setelah itu, setelah acara sambutan misalnya baca sholawat Nabi SAW. Masa baca sholawat Nabi SAW?
Aneh. Kemudian apalagi setelah itu mendengarkan tausiah agama, ceramah agama, hikmah maulid Nabi SAW. Diceritakan oleh para penceramah tentang Nabi SAW, tentang sejarah hidup Nabi SAW, tentang perjalanan Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, dan lain sebagainya dalam acara maulid itu. Masa ini bertentangan dengan syariat? Dari mana nanti umat taunya? Kalau kita tidak katakan dalam itu, wong ngajinya aja udah nggak doyan kok. Ya kan jarang orang. Orang paling mendengar tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW itu kan paling setahun sekali. Baca-baca juga jarang kok. Apalagi kalau tidak adakan tuh acara maulid Nabi SAW seperti itu. Apanya yang dilarang? Sodakohnya. Sodakoh pun bukan ibadah mahdoh. Ibadah ghair mahdoh. Kecuali perkara yang telah ditentukan. Itu yang harus dibahas. Contoh. Perkara yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Apa? Misalnya tentang masalah mikot. Begitu dong supaya agak keren sedikit. Ini berbicara tentang ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh ditentukan oleh Rasulullah SAW. Mikot haji itu telah ditentukan oleh Rasulullah. Lantas kenapa antum diam ketika mikot di Jeddah? Misalnya. Bukankah mikot sekarang ada jamaah haji yang mikot di Jeddah? Itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Jeddah itu dijadikan tempat mikot. Itu bid'ah yang nyata. Ngerti? Paham? Pelebaran tempat sa'i yang telah ditentukan oleh Rasulullah, lebarnya berapa, itu pun bid'ah. Ini seharusnya yang harus dikaji. Jangan persoalan maulid-maulid baik. Jangan persoalan kunut-kunut baik. Bagaimana, kan harus dipertanyakan bagaimana hukumnya kalau sa'i di luar mas'a, khorijal mas'a. Bagaimana hukumnya sa'i di luar tempat sa'i? Sah apa tidak? Ada orang sa'i dalam haji nih, kemudian sa'inya di luar tempat sa'i. Sah apa tidak? Ya tidak. Lantas sekarang diperlebar tempat sa'inya. Berarti orang yang tidak tahu asal muasalnya tempat sa'i itu, bagaimana orang yang di luar ini tempat sa'i yang ditentukan oleh Rasulullah? Siapa tidak sa'inya? Solusinya bukan dilebarkan, seharusnya ke atas. Nah ini usulan ini mah dari kampung ini usulan. Seharusnya solusinya bukan dilebarkan, dinaikkan ke atas. Dengan tidak melebar-lebarkan tempat sa'i, tetapi ditaikkan ke atas, bukan diperlebar. Karena jika diperlebar tempat sa'i itu, orang akan sa'i di luar sa'i. Kalau diperbolehkan juga sudah saja. Kalau lagi rapat atau lagi banyak orang yang sa'i, sudah di luar. Di luar Masjidil Haram tuh. Iya kan begitu nanti hukumnya kan ke sana. Kalau diperbolehkan sa'i di luar tempat sa'i yang ditentukan oleh Rasulullah, kalau dengan demikian atau di luar Masjidil Haram juga bisa tuh. Misalnya masalah orang di Mina. Mina Jadid itu nggak ada. Mana ada Mina Jadid? Sudah Mina Jadid, ada Mina Jadid, ada Mina Qadim. Berarti Mina yang terdahulu itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimana sekarang orang yang mabit di Mina yang bukan Mina? Bukankah itu juga bid'ah? Jadi bingung kan? Ya bagi orang yang tidak tahu ini disebut bid'ah saja. Bagi orang yang sudah tahu bahwa ini Mina Jadid. Mina Jadid itu bukan Mina yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Mina ini ada batasan-batasannya. Panjang dan lebarnya itu telah diukur oleh Rasulullah. Telah disebutkan oleh Rasulullah. Sekarang ada perluasan Mina. Namanya disebut apa? Mina Jadid. Mina Jadid begitu. Nah,
Ini bagaimana orang yang mabit di Mina Jadid hukumnya? Yang padahal Mina Jadid masuknya Muzdalifah. Ya, orang Indonesia ini menyebut dengan apa? Mina Jadid. Kalau kita berbicara ke sana, ini juga apa? Sesuatu perkara yang bid'ah. Apalagi ini dalam ibadah yang mahdhoh. Kalau masalah maulid bukan ibadah yang mahdhoh. Sodako itu bukan ibadah yang mahdhoh. Ya, sodako dipermasalahkan. Masa orang sodako pada tanggal 12 ini dilarang, haram, jadi hukumnya bid'ah. Orang sodako ngelakuin sodako pada bulan maulid, adakah hadisnya yang melarang? Sodako pada bulan maulid, jadi mana yang diharamkannya, yang mananya? Bentuk perayaannya, kan tadi harus dikaji. Dalam bentuk bisurah wal hakikatnya. Bentuknya, apakah bertentangan atau tidak? Atau secara hakikatnya? Ada yang bentuknya sesuai dengan apa? Dengan syariat, tetapi hakikatnya tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu apa namanya? Disebut dengan bid'ah. Kalau yang sesuai, kalau tidak sesuai bentuknya, hakikatnya. Hakikatnya sesuai dengan syariat. Bentuknya tidak sesuai, tapi hakikatnya sesuai. Ini tidak bisa dikatakan bid'ah yang sesat. Nah, makanya kata Syekh Jaruk ini la mutlaqal ihdas. Jadi tidak melihat apa nih? Bukanlah pembaharuan yang sifatnya umum. Ini mah diumumkan saja. Pokoknya yang setiap yang baru, ya, perkara yang diada-adakan, yang tidak ada zaman Rasulullahnya, sudah langsung dikatakan dolalah. Nah, di sini kan dijelaskan oleh Syekh Jaruk, id qad tanawalathu syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu makisan 'alaiha. Ya. Karena apa? Karena terkadang ya, perkara yang baru ini, ya, karena terkadang perkara yang baru itu, nah, tanawaltu syariat. Apa maksudnya? Ya, dia sesuai dengan syariat, ya. Tuh. Au biusulia dengan pokok-pokoknya syariat. Payakunu rajian ilaiha. Maka ketika ada sesuatu yang perkara baru, kemudian, ya, dia apa tadi tuh? Berlandaskan syariat, ada landasan syariatnya apa? Kepada syariat. Dengan demikian fayakunu makisan alaiha. Ya, fayakunu makisan alaiha. Maka itu disebutnya apa? Dikias. Contoh di Indonesia, misalnya kurban, pakai apa? Pakai kerbau. Nah, kan kalau di dalam hadis nggak ada kerbau mah. Adanya bakoroh. Kalau jamusun nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada jamusun mah. Lantas itu dilakukan oleh orang Indonesia. Ada sebagian yang kurban menggunakan apa? Dengan apa? Dengan memotong kerbau. Kerbau itu dikiaskan. Ya. Dikiaskan kemana? Ke unta, dikiaskan kepada sapi. Kalau harus unta saja jadi bingung orang Indonesia. Ya bingung kan, dari mana peternakan untanya? Ya, kan di kita mah sulit. Kalau kita potong unta kurban, nanti ditangkap polisi. Dikira untanya dari kebun binatang lagi. Itu pun tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya berkurban dengan apa? Dengan Rasulullah pernah kurban dengan kerbau. Mana keterangannya? Nah, jadi kita itu harus hati-hati mengatakan itu. Nanti insya Allah kita lanjut. Kata Syekh Jaruk, qala wa mawajinu salasah. Cuma kalau kita apa namanya?
Kaji ini akan lebih panjang nih. Jadi ada ukurannya ya. Ada apa sudut pandangnya ya, tentang masalah bid'ah itu. Nah ini belum selesai tentang kajian bid'ah.